Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Musa Plural, saya hormati dan saya banggakan. Bah Amin Rais. Dia terus kemudian melemparkan opini kekonyolan kepada publik. Dan dia selalu kemudian menuduh bahwa rezim A, B, C, D. Rezim ini kecil, tidak lebih besar. Kalau dibandingkan dengan Soekarno, kalau dibandingkan dengan Soeharto, gak ada apa-apanya. Ingatlah bahwa Soekarno dan Soeharto pun bisa jatuh, apalagi Anda yang sekecil itu, Jokowi. Tidak sadar, mungkin dirinya sudah pikun, bahwa publik, bahwa masyarakat mentertawakan ulah Amin Rais. Mentertawakan. Jadi, jangan terus merasa bahwa diri Anda itu paling hebat, Min. Jangan Anda terus merasa bahwa Anda lebih dekat dengan Tuhan dan bisa benar-benar menilai seseorang. Anda dengan kemudian sembarangan mencatut ayat Al-Quran untuk mengutuk Presiden Jokowi. Setiap konten Anda mencatut nama Al-Quran, mencatut ayat Al-Quran, lalu Anda tamparkan kepada Jokowi. Kan kurang ajar. Ayat ilahiyah ditafsirkan dengan emosi Amin Rais untuk menampar lawan politik dia. Kalau Anda mau mengutuk presiden, kalau Anda tidak sepakat kepada presiden, silahkan. Tapi jangan bawa-bawa ayat Al-Quran. Lalu Anda klaim seolah-olah tafsirnya benar-benar seperti apa yang kemudian Anda pikirkan. Hati-hati Anda, bos. Man fassara Al-Quran nabi ro'ihi fal yatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang mentafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan nafsu dia, ro'yun dia, apalagi ditamparkan kepada orang lain, fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siap tempatnya di neraka udah disiapkan. Hati-hati. Kita dengarkan sama-sama nih. Dia nyinyir lagi. Kirain saya udah akan taubat dengan fakta bahwa full power itu ditertawakan oleh banyak orang, ditertawakan masyarakat, bukan rejim, bukan Jokowi loh. Ya. Yang tidak mau ada people power, silakan, mungkin kalau rasional. Ini yang mentertawakan itu bukan Jokowi, tapi rakyat itu sendiri yang diklaim oleh kalian. Kalian selalu mengklaim atas nama rakyat, padahal rakyat menggugat ucapan-ucapan kalian, tingkah laku kalian. Gimana sih? Coba dengarkan kita sama-sama nih. Lagi di pinggir jalan, mohon maaf. Sesungguhnya salah satu mekanisme demokrasi yang benar, demokrasi yang belum dibengkok-bengkokkan, ya, maka berbagai kritik, masukan dari masyarakat luas, sekalipun terkadang dengan bahasa yang kelewat lugas dan tajam, menurut saya ini justru harus diterima dan digalakkan. Jadi jangan sampai dalam demokrasi kemudian kita tutup saluran-saluran dari masyarakat, ya, untuk mencuatkan pendapat, kritik, koreksi buat rezim yang berkuasa. Jadi kritik yang keras, lugas, dan tajam itu ibarat pil pahit, ya, yang bisa menyehatkan kehidupan bangsa yang makin sempoyongan sekarang ini. Jadi rezim yang anti kritik, tipis telinga, tapi tebal jangat, memborong kebenaran, dan menghina setiap dissenting opinion atau opini yang berbeda, pelan-pelan tapi pasti itu rezim akan kehilangan simpati dari banyak kalangan. Jadi pemerintah yang cerdas dan arif selalu membuka telinga lebar-lebar supaya tahu apa yang terjadi dan apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Sebaliknya rezim yang bebal dan picik menutup telinga, rapat-rapat ditutup, ya, dan meneruskan berbagai kekonyolan dan langkah-langkah yang destruktif buat kepentingan bangsa. Jadi maju terus. Jadi berkacalah, ya, berkaca secara objektif, ya, melihat ke belakang dengan sungguh-sungguh bagaimana tokoh-tokoh yang saya katakan di atas, ya, itu memang tokoh kelas berat, ya.
Jadi dibandingkan dengan Bung Karno dan Pak Harto, Anda, Pak Jokowi, dalam bahasa Jawa itu istilahnya dudu ampute. Ya. Artinya nggak sebanding sama sekali. Ya. Tentu saya tidak akan mengulangi lagi kritik-kritik yang sudah terlalu banyak, sudah berdesak-desak terhadap rezim yang Anda pimpin sekarang ini. Ya. Tidak ada satupun kekuasaan yang lestari dan langgeng. Setiap kekuasaan sudah ada timetable, jadwal waktu yang diatur oleh Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Nah, setelah naik pasti turun. Ini sunatullah yang tidak bisa dibantah oleh ribuan profesor botak atau ribuan penguasa zalim dari zaman ke zaman. Nah, jadi hentikan cawe-cawe Anda demi ini dan demi itu. Mengapa Indonesia Raya itu, Mas Jokowi, adalah milik seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali. Jadi bukan milik kakek dan nenek seseorang, atau sebuah keluarga, atau sebuah organisasi, atau sebuah partai politik, dan lain-lain. Nah, saya harap Pak Jokowi nanti Anda turun panggung sesuai jadwal konstitusional. Tidak usah rongeh, tidak usah berpikir ngelantur, jadi hormati konstitusi, titik. Orang kadang-kadang suka nganggap Pak Jokowi, karena dulu hanya wali kota Solo, dari elit-elit politik, menganggap bahwa beliau ini, enggak, beliau sudah buktikan 8,5 tahun, bisa mengatasi berbagai macam masalah. Orang dulu nganggap enteng beliau, ada juga Pak senior atau petinggi-petinggi yang saya dengar sendiri, sebelum dulu saya galau kalau nanti Pak Jokowi jadi presiden, mampu nggak nanti membuat foreign policy dan sebagainya. Saya baru balik dari Afrika, di Afrika Selatan, Kongo, juga Kenya. Tadi saya baru Zoom call masih di kantornya Rossi dengan Brasilia dengan juga Kongo. Semua apresiasi pada Presiden Joko Widodo. Bagaimana mainnya beliau mengatur tadi pertemuan-pertemuan dan itu karena hasil daripada pembangunan dilakukan Presiden Joko Widodo. Jadi Pak Luhut sendiri sangat melihat kepiawaian Pak Jokowi memainkan semua peran ini. Ya, beliau sangat menurut saya sangat tajam melihat itu. Termasuk bisa membuat seorang Surya Paloh kembali ke jalan politik sesuai dengan Pak Jokowi. Surya Paloh. Ya, saya kira mereka kan berteman. Ya, kita bersyukurlah kalau mereka baikan. Ya, kenapa sih? Oke, jelas. Sengaja saya sandingkan dengan ucapan Luhut bin Sarpanjaitan. Biar publik tidak satu pandangan, tidak satu persepsi. Ya. Tuduhan yang luar biasa dari Mbah Amin Rais. Dan kemudian Luhut berbicara tentang kehebatan Jokowi di mata dunia, bukan hanya Indonesia. Bahkan dengan telak sekali Luhut itu nampar orang-orang yang mengusung koalisi perubahan, yang kemudian menginginkan seolah-olah ini semua harus berubah. Padahal ini sudah baik, mau diapakan lagi, tinggal diteruskan. Di mata dunia, Jokowi itu luar biasa dipandangnya. Masa kita sendiri sebagai rakyatnya tidak mengapresiasi kerja presiden? Kan goblok itu namanya. Dan ente Mbah Amin Rais, jangan merasa sok paling hebat satu kali lagi. Seberapa hebat sih Anda? Di mata orang yang mengakui kehebatan seseorang itu bukan Anda, bos. Bukan ngeklaim diri paling suci, paling hebat. Orang lain yang menilai seberapa hebat kalian. Dan ternyata publik sudah menilai, menyimpulkan siapa Anda sebetulnya. Sengkuni. Sengkuni. Tahu Sengkuni? Manusia yang punya otak licik itu. Itu ciri Sengkuni. Nggak sadar kalian, Anda itu nih, Mbak Amin, sudah diruwet oleh masyarakat Jogja. Bukti bahwa Anda memang menghadirkan kesialan. Mau bagaimana? Itu fakta. Diruwat, apa tidak malu itu? Diruwat, bos. Nggak sadar-sadar. Sudah tua, nggak sadar-sadar. Luar biasa ini Mbah Amin Rais. Titik harus berhenti. Emang bakal berhenti. Pemilu bakal secepatnya akan kita temukan. Di depan mata kita. Beberapa bulan lagi. Santai. Beberapa bulan lagi.
Anda terus jangan sampai menggiring seolah-olah Jokowi menginginkan ABCD beberapa periode. Udah akan berhenti kok. Jadwalnya udah ditetapkan kok. Jadi santai aja. Jangan terus narasi itu kemudian dilemparkan ke publik hanya untuk supaya masyarakat benci kepada Jokowi. Hati-hati, kita tidak akan berhenti bersuara, Min. Nggak mau presiden kita diseperti itu kan oleh Anda yang tidak berkontribusi benar di Republik ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.